Menjawab soal tugas pendahuluan modul 4 untuk soal yang pertama, yaitu memberikan penjelasan mengenai istilah berikut dengan bahasa Anda sendiri. Yang pertama adalah shell. Shell adalah program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell ini adalah penerjemah dari bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Nah, shell sendiri ini bukan merupakan bagian dari kernel, tetapi menggunakan kernel untuk menjalankan program suatu program, file, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis shell. Sebenarnya jenis shell itu ada banyak di dunia ini. Namun yang sering digunakan atau dikembangkan saat ini itu adalah Bash, B-A-S-H, Born Again Shell. Lalu KSH, Corn Shell, CSH, Cheese Shell, dan TSH. Kalau untuk CSH dan TCSH itu sendiri dikembangkannya oleh Bill Joy. Dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari Bash. Nah, pengertian dari Bash itu sendiri, jadi Bash ini adalah merupakan salah satu jenis dari programming shell yang umumnya digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pengertian dari crontab. Crontab. Crontab, terus konsep dari crontab itu sendiri, terus manfaat dan cara kerjanya. Jadi crontab itu sendiri merupakan sistem penjadwalan pada OS Linux. Nah, fungsinya sendiri hampir sama seperti schedule text yang ada pada Windows. Nah, caranya kita melakukan penyetingan waktu dan program atau file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Nah, crontab ini crontab ini mendukung juga bash file. Nah, crontab ini sendiri manfaatnya yaitu sangat banyak. Salah satu di antaranya kita dapat melakukan penjadwalan itu tadi ya, untuk misalnya mematikan komputer, terus membuka suatu program, reset komputer, dan masih banyak lagi. Jadi manfaatnya sendiri itu tergantung kebutuhan. Intinya crontab itu sendiri dia digunakan untuk menyeting suatu program dengan penjadwalan tertentu. Seperti itu. Pengertian yang selanjutnya itu yaitu tentang history. Jadi history itu sendiri merupakan adaptasi dari Chisel, yaitu salah satu jenis shell. Chisel yang tadi dikembangkan oleh Bill Joy. Jadi history itu yaitu seperti namanya, sejarah ya artinya. Dia mencatat dari semua instruksi yang telah dilakukan. History ini dapat dipilih kembali dan perintahnya juga dapat dipilih dan dijalankan kembali. Itu intinya dari history. Ya, yang selanjutnya yaitu mengartikan perintah berikut ini. Ya, ini.
Yang pertama itu fitur tanda seperti ini, fitur tilde. Ini direferensi dari CSH, yaitu C-cell. Nah, ini gunanya sendiri untuk mempermudah mereferensi suatu file atau directory pada home directory. Nah, C sendiri uh, adalah perintah untuk melihat sebuah isi file yang sedangkan file yang akan dibuka ini namanya adalah bash profile begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nih tanda petik. Ini adalah perintah output. Yang disebut juga ini adalah perintah pengganti dari dalam kurung dua kurung. Nah, pada perintah pengganti ini adalah perintah pada backward. Backward yang dieksekusi dan output perintah yang diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 membatasi semua ekspansi. Nah, tanda petik 2 membatasi semua ekspansi kecuali tanda dolar, lalu mengganti perintah strip, backslash, dan pengganti tanda seru, yaitu pengganti story. Jadi, perintah tersebut ini dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak argumen dari hostname atau echo. Penjelasan untuk nomor 3, yaitu apa kegunaan dari kunci tab pada baris perintah shell. Jadi fungsi dari kunci tab yaitu kunci tab itu sendiri digunakan untuk meneruskan perintah dari perintah baris dengan lengkap. Nah, kunci ini dapat digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file. Untuk melengkapi nama file, ketikan perintah dan dilanjutkan dengan ketikan nama file. Jika yang diketikkan sudah merupakan karakter yang unik, tekan kunci tab. Jika nama file sudah berupa kata karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Contohnya seperti berikut. Nah, jika hanya ada satu perintah yang pernah kita ketikkan, yang dimulai dengan misalkan ini, maka perintah lengkap akan muncul secara otomatis. Misal perintah yang kita ketikkan sebelumnya adalah nih. Nah, cukup dengan menekan tombol tab pada keyboard seperti itu. Yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan beberapa hal tentang batch script. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu variabel. Nah, variabel sendiri adalah gunanya mengenal identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isinya atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah naik karena eksekusi program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, kegunaan dari variabel itu sendiri adalah sebagai data yang menempati memori dengan kapasitas tertentu. Nah, lalu selanjutnya adalah meminta input. Bagaimana cara kita meminta input? Nah, caranya itu sendiri yaitu untuk meminta sebuah input kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap input yang akan dimasukkan oleh user. Bisa dilihat contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat sintak read nama. Yang pertama dia akan membaca input nama. Jadi di sini kita akan meminta input dari user. Misalkan
kita ketikkan nama. Nanti di sini user akan masukkan nama, kemudian akan dibaca oleh sintak. Kemudian di sini akan masuk nama, kemudian dilanjutkan dengan apa kabar. Nah di sini nantinya user akan memberikan input berupa misalkan kesan yang akan di-read oleh sintak sebagai kesan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika itu sendiri adalah dalam bash script atau bash programming terdapat beberapa operator logika yang biasanya kita gunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Nah, ini adalah beberapa operasi logika yang sering dipakai, yaitu min-o, min-a, lalu tanda seru. Dan ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi kalau min-o sendiri fungsinya jika salah satu statement bernilai or. Kemudian kalau min-a itu bernilai benar, and. Dan tanda seru sendiri adalah membalikan nilai sebuah statement. Ya, yang ini adalah contoh dari fungsi logika. Satu contoh yang bisa kita gunakan. Ya, yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang operator matematika. Jadi apa saja operator matematika yang bisa digunakan pada bash script? Yaitu ada beberapa di sini contohnya. Plus, minus, lalu tanda bintang satu kali itu adalah perkalian. Sedangkan 2 bintang yaitu untuk pangkat, slash untuk pembagian, dan persen untuk modulus atau sisa pembagian. Lalu yang selanjutnya menjelaskan tentang variabel string dan numerik. Nah, variabel string yang digunakan, jadi variabel string ini hampir sama seperti Windows, digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang berupa huruf, sedangkan numerik yaitu untuk variabel yang berisi karakter angka. Kemudian untuk perulangan dan percabangan. Kalau untuk percabangannya sendiri itu ada if dan ada case. Nah, ini contohnya. Untuk if sendiri berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, dengan syarat-syarat. Nah, kemudian sintaksnya seperti ini. Lalu untuk case sendiri hampir sama seperti if. Namun, case digunakan untuk membuat kondisi yang majemuk. Jika dibandingkan dengan if, case lebih efisien jika kondisi yang diinginkan itu jumlahnya cukup banyak. Nah, sintaksnya seperti ini. Kemudian untuk perulangan. Perulangan itu ada for, ada while, ada until, sama ada select. Kalau for itu digunakan untuk perulangan yang sampai kondisinya tertentu. Kemudian untuk while itu selama kondisinya bernilai benar atau zero, perintah dalam blok while akan diulang terus-menerus. Until hampir sama hasilnya seperti while, hanya saja until akan terus diulang selama kondisi salah. Sedangkan select berguna untuk pembuatan layout berbentuk menu pilihan.